Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Hidayatullah. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Apa sih teknologi Society 5.0? Saya akan sedikit membahas mengenai tentang sejarahnya dulu, perkembangan peradaban teknologi. Pertama ada Society 1.0, Hunting and Gathering. Manusia modern atau Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 70.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengalami revolusi kognitif yang membuat mereka mampu membangun peradaban dan membentuk sebuah masyarakat. Masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak, mengusir predator saat itu. Kemudian hal ini membuat mereka mampu bisa bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Kemudian yang kedua ada Society 2.0, yaitu agrikultural. Kurang lebih sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun lalu, manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan, mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia itu sendiri. Inilah yang disebut dengan revolusi agrikultur. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ, kerajaan-kerajaan bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Kemudian yang ketiga ada Society 3.0 tentang industrial. Perkembangan industri mulai bermuncul pada masa ini. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri, produksi kebutuhan barang dan jasa semakin membesar sehingga ekonomi semakin berkembang pesat. Kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan berternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman ini. Kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor yang sangat besar tentang kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Kemudian yang keempat ada Society 4.0, Information. Ini adalah era ataupun zaman saat ini, zaman yang sedang kita rasakan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang dan semakin maju, manusia semakin era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Teknologi akan semakin berkembang, informasi yang sangat cepat, jarak ruang waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba untuk modernisasi sistem produksinya, distribusi maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Dan yang terakhir ataupun yang kita ingin bahas adalah Society 5.0, New Society. Ini adalah suatu perkembangan yang kedepannya yang saat ini sedang dirancang oleh negara maju. Salah satu contohnya adalah dari negara Jepang yang sedang merancang tentang perkembangan teknologi yang semakin cepat. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan semuanya tentang percepatan teknologi di dunia ini yang sangat begitu cepat gitu. Semua hal yang akan semakin mudah dengan menggunakan artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan yang akan membuat kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah sosial dan
yang berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisis data yang bersumber pada manusia itu sendiri melalui sensor fisik atau berupa data pada manusia itu sendiri. Lalu mengumpan-balikan data yang telah diproses oleh AI atau IoT kembali ke manusia dengan berbagai bentuk fisik. Mungkin Anda masih bingung dengan konsep Society 5.0 ini. Itu bisa diaplikasikan pada kehidupan sosial. Berikut adalah beberapa contoh konsep Society 5.0 dalam berbagai aspek kehidupannya. Salah satu contoh dari Society 5.0 dalam bidang distribusi ataupun pengiriman, drone delivery, contohnya gitu. Teknologi Society 5.0 memungkinkan barang yang Anda pesan secara online bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran dengan bantuan teknologi AI dan IoT. Sistem AI mengontrol drone untuk mengirimkan pesanan Anda sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah rumah pintar, home automation. Konsep rumah pintar bisa langsung Anda rasakan dengan bentuk teknologi IoT. Mungkin saat ini setiap hari Anda dibangunkan dengan alarm bisa saja, tapi teknologi AI alarm bisa mengetahui Anda apakah Anda sudah benar-benar bangun atau masih terlelap tidur. Selain itu, konsep rumah pintar bisa diaplikasikan pada peralatan elektronik. Dengan menghubungkan semua peralatan elektronik dengan IoT dan memproses dengan AI, maka rumah Anda terlihat sangat modern. Ketiga, yaitu dalam medical care. Pada bidang kesehatan, teknologi AI sangat memudahkan Anda dalam mendapatkan informasi kesehatan Anda ataupun keluarga Anda. Seperti contoh dengan peralatan elektronik yang dapat memberikan informasi detak jantung Anda atau tekanan darah Anda. Sistem AI bisa memberikan informasi apabila status kondisi kesehatan Anda tidak normal. Salah satu contoh yang mungkin saat ini ada yaitu Halodoc. Dan masih banyak aplikasi di App Store ataupun Play Store yang sangat membantu tentang teknologi medis. Yang keempat adalah pertanian smart farming. Dengan sistem AI, Anda bisa mengontrol pertanian yang Anda kelola seperti traktor pintar yang bisa Anda kendalikan secara online IoT, yang bisa membaca dan menanam langsung secara otomatis ataupun sistem monitoring tanaman yang dikelola AI. Kemudian yang kelima adalah transportation, autonomous vehicles. Dengan konsep Society 5.0, autonomous vehicles atau kendaraan pintar bisa membantu kehidupan manusia dengan mudah. Bayangkan apabila Anda jauh dari pusat kota, bus komersial yang biasa sudah pasti sangat jarang, namun dengan kendaraan pintar bus bisa menghemat biaya yang dikeluarkan perusahaan transportasi untuk menyewa sopir bus tersebut. Itu konsep Society 5.0 yang dikembangkan di Jepang saat ini. Apakah Indonesia tercinta kita bisa menerapkan ini dalam waktu yang dekat, atau bahkan masih menunggu berapa tahun lagi Indonesia bisa merasakan Society 5.0? Itu adalah tergantung dari generasi muda itu sendiri yang ada di Indonesia, bagian mana mempersiapkan ataupun mempelajari tentang teknologi yang semakin berkembang. Entah kita bisa menciptakan teknologi baru atau mengikuti perkembangan yang ada. Sedikit penjelasan mengenai saya tentang Society 5.0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.